Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Sabik dengan NIM 2019 1880035. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Hubungan Pemanfaatan Dana Kapitasi dengan Peningkatan Status Gizi Balita di Puskesmas Benowo. Baik, yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya yaitu Indonesia berupaya untuk menjamin penuh untuk kebutuhan pelayanan kesehatan untuk warga negaranya, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amendmen 2002, Pasal 28H ayat 1, artinya negara akan menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat juga adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Kemudian program dari SJSN ini salah satunya adalah JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk guna menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN supaya dapat tercapainya tujuannya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh kepada semua segmen masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional secara garis besar memiliki mekanisme pembiayaan untuk providernya berupa paket inasi bijis dan juga kapitasi. Umumnya inasi bijis itu untuk rumah sakit, sedangkan dana kapitasi untuk fasilitas kesehatan pertama yaitu seperti puskesmas. Dana kapitasi puskesmas merupakan besaran dana yang dibayarkan di muka kepada puskesmas sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar pada JKN. Kemudian mengingat jumlah dana yang sangat besar, bisa saja dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga derajat kesehatan tidak akan meningkat. Derajat kesehatan sangat penting dalam menggambarkan profil kesehatan masyarakat di suatu daerah. Adapun indikator dalam menilai derajat kesehatan masyarakat di sini ada AKB, AKI, dan juga status gizi balita. Status gizi balita mempunyai peran yang sangat penting agar terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan sukses. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul Hubungan Pemanfaatan Dana Kapitasi dengan Peningkatan Status Gizi Balita di Puskesmas Benowo. Selanjutnya, rumusan masalah, bagaimana hubungan pemanfaatan dana kapitasi dengan peningkatan status gizi balita di Puskesmas Benowo. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya, pertama untuk menggambarkan bagaimana hubungan pemanfaatan dana kapitasi dengan status gizi balita di Puskesmas Benowo. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi kebijakan anggaran dana kapitasi dalam mencapai tujuan pelayanan di Puskesmas Benowo. Kemudian manfaat penelitian ini untuk pemanfaatan untuk puskesmas, manfaatnya dapat menjadi masukan bagi Puskesmas Benowo dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan dan kinerja puskesmas sehingga dapat meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluruhan. Untuk Universitas Muhammadiyah Surabaya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk penulis diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang didapat di saat break ini serta dapat diterapkan di permasalahan sesungguhnya di masa yang akan datang. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. BPJS merupakan unsur legitimasi publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas mengarahkan program jaminan kesehatan sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. BPJS tentunya memiliki hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu untuk tinjauan pustaka yang kedua yaitu ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Kemudian ada tinjauan pustaka yang ketiga yaitu ada pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Kemudian pembiayaan kesehatan ini ada salah satunya yang pertama ada global budget. Global budget ini merupakan cara pendanaan rumah sakit untuk semua pelayanan aktivitas selama 1 tahun, sehingga dalam penghitungannya akan mempertimbangkan jumlah pelayanan pada tahun sebelumnya. Besaran global budget juga akan dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit seperti jumlah tempat tidur, sumber daya manusia, dan fasilitas kesehatan. Kemudian setelah global budget ada INASI-BPJS. Tarif Indonesia INASI-BPJS bagi rumah sakit diterapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. INASI-BPJS merupakan tarif INASI-BPJS merupakan rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk suatu kelompok diagnosis yang terperinci. Selanjutnya ada kapitasi. Kapitasi menjadi salah satu model yang digunakan dalam pembiayaan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Pengelolaan dana kapitasi erat kaitannya dengan tata kelola pencairan dana kapitasi setiap bulannya. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya, selanjutnya untuk tujuan pustaka kapitasi yaitu pemanfaatan dana kapitasi JKN yang diatur Permenkes nomor 19 tahun 2014 menyatakan bahwa alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan kapitasi. Sekitar 33% dukungan biaya operasional dialokasikan oleh puskesmas untuk belanja obat dan bahan medis habis pakai, disusul dengan dukungan operasional rutin yang lainnya yang bervariasi antar kabupaten ataupun kota. Selanjutnya, nah di sini ada standar tarif kapitasi di FKTP sebagaimana yang tertulis di Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp3.000 sampai dengan Rp6.000 per peserta per bulan. Rumah sakit kelas D pertama, klinik pertama, pelayanan dokter atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp8.000 sampai dengan Rp10.000 per peserta per bulan. Untuk praktek perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000 per peserta per bulan. Selanjutnya ialah tujuan pustaka selanjutnya Puskesmas. Puskesmas merupakan institusi kesehatan yang memiliki peran penting di dalam dunia kesehatan di Indonesia. Supriyanto et al. Tahun 2014 dalam penelitian Nuzula 2017 menyatakan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dibayar dengan sistem kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Untuk tujuan puskesmas, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Permenkes per SK per 2 per 2004, yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Untuk fungsi puskesmas ada pusat penggerak pembangunan perwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Selanjutnya untuk next slide. Tujuan pustaka selanjutnya di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 yaitu tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, menjelaskan bahwa di sini ada beberapa pasal, yaitu yang pertama ada pasal 3 yaitu tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN, ada pasal 4 tentang jasa pelayanan kesehatan, ada pasal 5 biaya operasional pelayanan kesehatan, pasal 7 pemanfaatan sisa dana kapitasi. Untuk next slide, untuk tinjauan pustaka yang ke-6 yaitu ada derajat kesehatan. Derajat kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan merupakan suatu konsekuensi logis terhadap mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap rumah sakit harus dirasakan oleh semua pihak dengan perasaan lega. Kemudian indikator kesehatan yang pertama ada angka kematian bayi. Angka kematian bayi atau AKB juga merupakan salah satu indikator utama dalam peningkatan mutu atau status derajat
kesehatan masyarakat di suatu daerah. Kemudian ada angka kematian ibu atau AKI. Untuk angka kematian ibu atau AKI, yaitu dari kesehatan seorang ibu yang baik, maka akan terlahir juga generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya, indikator yang selanjutnya dari derajat kesehatan ada status gizi. Pemenuhan gizi pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan karena masa balita merupakan periode perkembangan yang rentan gizi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berat badan menurut umur, BB per O, tinggi badan menurut umur, TB per O, dan berat badan menurut tinggi badan, BB per TB. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Kemudian untuk memeriksa status gizi di sini ada antropometri. Kemudian ada pengukuran status gizi balita yang menggunakan Z-score, yaitu angka yang menunjukkan seberapa jauh pengukuran dari median. Untuk Z-score-nya rumusnya sama dengan NIS kurang NMBR per NSBR. Untuk NIS yaitu nilai individual subjek, NMBR nilai median baku rujukan, dan NSBR nilai simpang baku rujukan. Kemudian ada desain pustaka yang menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh suatu asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Selanjutnya, stunting pada balita juga memperlihatkan kondisi kesehatan yang buruk secara kronis dan mempunyai dampak yang cukup membahayakan apabila tidak ditangani. Dampak tersebut itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, itu ada kerangka konsepsional. Untuk kerangka konsepsionalnya, penjelasannya yaitu program dari SJSN ini yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004, yaitu programnya yaitu adalah JKN. Kemudian JKN ini diselenggarakan dengan membentuk badan hukum yaitu BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan yang tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan secara merata dan menyeluruh kepada semua segmen masyarakat. BPJS Kesehatan memiliki sumber-sumber dana kesehatan dari misalnya global budget, NACBG, dan dana kapitasi. Kemudian dana tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan fasilitas kesehatan. Pelayanan fasilitas kesehatan ini sendiri terdiri dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 1 sendiri itu ada puskesmas, praktek dokter gigi, klinik pertama, dan rumah sakit kelas D. Kemudian untuk pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 2 terdiri dari rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe C. Sedangkan pelayanan fasilitas kesehatan yang ketiga yaitu ada rumah sakit tipe A. Nah, pada penelitian ini dilakukan pada FKTP, yaitu pada puskesmas. Sumber dana puskesmas yaitu melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat yaitu dari dana kapitasi. Dari dana kapitasi tersebut yang digunakan oleh pihak puskesmas, apakah sudah memenuhi kebutuhan derajat kesehatannya seperti bagaimana status gizi balita pada masyarakat di Puskesmas Benowo, apakah sudah baik ataupun masih buruk. Kemudian untuk hipotesisnya itu ada H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara pemanfaatan dana kapitasi dengan status gizi balita di Puskesmas Benowo. Untuk H1-nya terdapat hubungan antara pemanfaatan dana kapitasi dengan status gizi balita di Puskesmas Benowo. Untuk metode penelitian, itu yang pertama rancangan penelitian, itu analitik observasional, metode cross-seksional, dengan mengambil data sekunder, laporan pengelolaan dana kapitasi, dan status gizi balita. Untuk populasinya, yaitu laporan pengelolaan dana kapitasi, puskesmas, dan pasien balita yang berobat. Untuk sampelnya, pengelolaan dana kapitasi, puskesmas, dan pasien balita yang berobat dengan mengukur status gizi balita. Untuk metode penelitiannya, yaitu menggunakan rumus Taro-Yamane, dengan rumus N kecil sama dengan N besar per N besar D kuadrat plus 1. Untuk keterangannya, N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, D level signifikansi yang diinginkan yaitu 0,05. Selanjutnya teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik metode cluster random sampling dan juga
tentunya ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Untuk variabel terikat dan untuk variabelnya ada variabel terikat dan bebas. Untuk variabel terikatnya ada dana kapitasi. Untuk variabel bebasnya ada status gizi balita. Kemudian tabel definisi operasional variabel. Untuk variabel terikat ada dana kapitasi dan definisi operasionalnya hasil dari laporan pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Benowo. Untuk cara pengukuran melihat hasil laporan pengelolaan dana kapitasi. Hasil ukurnya yang pertama pembiayaan di pelayanan kesehatan, yang kedua dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Itu skala datanya, rasio atau interval. Untuk variabel selanjutnya derajat kesehatan pada status gizi balita, yaitu definisi operasionalnya hasil dari rekam medis pasien balita pada status gizi di Puskesmas Benowo. Kemudian cara pengukurannya melihat dari hasil rekam medis pasien balita. Untuk hasil ukurnya di sini ada 0 gizi buruk, 1 gizi kurang, 2 gizi baik, 3 gizi lebih. Kemudian ada juga nilai 4 sangat pendek, 5 pendek, 6 normal, 7 tinggi, 8 sangat kurus, 9 kurus, 10 normal. Untuk skala datanya ordinal. Kemudian ada instrumen, yaitu berupa laporan pengelolaan dana kapitasi dan data rekam medis pasien balita. Lokasi dan waktunya Puskesmas Benowo, 1 tahun pada data per 1 tahun pada tahun 2021. Untuk prosedur pengumpulan data yaitu perizinan di FKUM Surabaya dan juga perizinan pada Puskesmas Benowo. Kemudian penetapan jumlah populasi dan sampel, kemudian pengambilan data laporan pengelolaan dana dan rekam medis pasien balita, kemudian pengolahan dan analisis data, dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk pengelolaan datanya ini yaitu ada editing, coding, entry, dan kemudian cleaning. Untuk analisis data itu menggunakan Statistical Package for the Social Science atau SPSS versi 25 dan digunakan analisis univariat dan uji eksperimen. Ini ada daftar isi dari proposal saya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.